Oke guys, so ini dia SV Cloud 3 Pro. Jadi kita coba lihat dulu guys di kotaknya. Ada apa aja nih fiturnya? Ada YouTube, ada dual band Wi-Fi, bisa Blu-ray, ada Google Play, 9 core processor, RAM yang 4GB, ada storage 32GB, Bluetooth, dan juga Android 10. Kemudian di bagian belakang kita juga bisa lihat ini untuk fitur-fiturnya sendiri. Kalian bisa baca, kalau kalian pengen baca bisa di pause aja. Nah sekarang kita coba lihat isi kotak dari SV Cloud 3 Pro ini. One eternity later. Oke guys, so ini dia isi dari kotak SV Cloud 3 Pro. Pertama kita dapat si TV box-nya sendiri. Ini dia bentuknya guys. Desainnya ada geometrik lines itu, lumayan keren. Nah ini untuk input-outputnya ada dua buah USB, LAN, HDMI, ada buat DC kabelnya, dan juga ada SPDIF. Kalau kalian mau konekin ke soundbar gitu-gitu. Kemudian ada antena guys, jadi buat mendapatkan koneksi Wi-Fi yang lebih stabil bisa dapat antenanya juga. Kemudian ada si TF card atau micro SD kalau kalian mau masukin storage gitu juga bisa. Dan juga ini ada USB 3.0 warna biru kalau kalian mau puterin semacam Blu-ray gitu-gitu yang file gede, colokin ke warna biru ini. Oke, itu untuk TV box-nya. Kemudian kita juga dapat remote-nya guys. Nah ini desain remote-nya juga bisa dibilang lumayan minimalis, simple, tombolnya juga nggak gitu banyak, cuma nomor. Ada voice command juga di sini. Ini pertama gue lihat di TV box sudah ada voice command-nya. Power, mute, volume, home, back, dan sisanya ya kalian bisa lihat sendiri standar-standar aja. Nah sayangnya guys kita nggak dapet baterai di dalam paket penjualannya, jadi kalian mesti beli baterai sendiri. Ini menggunakan baterai A3 2 biji, sama kalian dapat USB dongle. Jadi mungkin kalau kalian mau TV kalian bisa dikontrol pakai remote ini juga, kalian bisa colokin USB dongle-nya ke TV kalian, karena remote ini menggunakan infrared langsung ke TV box-nya. Oke, sedikit klarifikasi guys, jadi USB ini ternyata fungsinya adalah untuk mengaktifkan fitur mikrofon yang ada di remote-nya SV Cloud ini. Jadi posisinya USB ini harus kalian colokin ke TV box-nya untuk bisa menggunakan fitur voice command langsung dari remote-nya. Jadi kita colok ini ke TV box, bukan ke TV kita. Kemudian kita juga dapat ini ada charger dengan dual plug. Kalau kita bakal pakai yang European punya atau yang pakai Indonesia, jadi kita langsung diputar aja nih colokannya. Coba kita lihat. Oke, jadi begini colokannya USB. Ini wattnya adalah kalau gua cek 5 volt 2 ampere, jadi sekitar 10 watt. Jadi mungkin pakai charger smartphone yang udah 10 watt juga bakalan bisa. Kemudian dapat kabelnya juga. Ini dia guys, kabelnya yang ujungnya DC bulat kayak gini ke ujung USB. Terakhir kalian juga dapat kabel HDMI ke HDMI, jadi kalian bisa pakai aja langsung, atau kalau kalian mau pakai kabel HDMI yang udah ada di TV kalian juga bisa. Sama ada si Android TV box manualnya, kalau kalian perlu baca-baca semua lengkap di sini. Simple sih. Langkah pertama adalah konekin Wi-Fi. So, kita konekin dulu TV-nya ke TV kita, terus kita konekin ke Wi-Fi. Yuk. Oke, so guys, ini dia untuk home screen dari SV Cloud 3 Pro. Dan bisa dibilang ini minimalis sih tampilannya, gue suka. Karena cukup mudah untuk navigasi, cuma ada HDTV, VOD, nanti kita akan cek satu-satu. Tapi memang di bagian kanan kita bisa lihat nih masih ada beberapa tulisan Mandarin, karena memang SV Cloud sendiri adalah produk dari China. Tapi ini sudah di-license dengan Indonesia, jadi nanti ada TV-TV channel dari Indonesia, untuk kids juga dari Indonesia, ada premium channel movie juga buat Indonesia. Nah sekarang kita cekin aja guys. Pertama ada HDTV. Nah HDTV ini dia menggunakan aplikasi Luka TV Indonesia atau Indonesia TV Live. Nah sekarang kita coba. Nah, kalian bisa lihat guys, di sini banyak banget channel-channelnya. Kita mulai ini di bagian kiri untuk seluruh pilihan, misalnya Indonesia, kita bisa lihat nih ada apa aja. Bloomberg, sampai channel-channel berita, semua channel-channel lokal juga ada. Ini untuk movie-movie seperti Fox Movies HD, ini juga kita lagi putar, tadi gue sempat ngetesin, dan kita bisa lihat koneksinya lancar banget guys. Gue menggunakan internet 10 Mbps, which is udah bisa dibilang standar untuk hari ini. Dan memang ini nggak ada kendala sih, seperti kalian bisa cek, buffernya lancar banget, nggak nunggu. Sekarang kita coba ke channel HBO HD. Nah, yang keren ya, yang gue notice dari si SV Cloud ini adalah dia tuh bisa memberikan juga kayak judul. Tuh, kalian misalnya di kanan atas ada judulnya Les Miserables, ada jamnya juga, dan dia langsung buffer juga. Memang kita mesti tunggu juga beberapa detik karena dia menggunakan jaringan internet. Balik lagi itu yang membedakan tadi sama TV kabel biasa. Kita tinggal menggunakan jaringan internet aja, dan kita nggak perlu pakai biaya bulanan. Oke, jadi itu tadi untuk channelnya banyak banget guys. Kalau kita perlu cek satu-satu nih bisa sampai
lama videonya kali ya. Jadi channel-channel luar negeri, Taiwan, mainland Hong Kong, USA juga ada. Jadi kalau kalian mau nonton, jadi kayak tadi kita bisa lihat ada buffering sedikit mungkin karena internet gue juga lagi pelan. Jadi kalau kalian mau lancar sih direkomendasikan dari SV Cloud-nya bilang minimal tuh 20 Mbps. Tapi gue 10 Mbps sendiri experience-nya lumayan oke guys. Lag-nya nggak ada buffer yang parah-parah banget. Dan ini kerennya juga kalian bisa playback. Kalau kalian lihat tuh di logo HBO-nya ada tombol untuk reverse, artinya kita bisa playback ulang video-video atau jam-jam sebelum-sebelumnya. Mantap. Kemudian guys, ada fitur yang keren juga menurut gue yaitu VOD. Nah, VOD ini adalah video on demand, dimana kalian bisa nontonin movie-movie yang lagi rame, yang lagi baru aja dirilis guys di Indonesia. Nih kalian bisa cek ada film, ada serial, ada anime, dan ini kalian bisa pilih sesuai dengan hobi kalian. Misalnya untuk anak-anak kalian bisa pilih anime, untuk serial kalau kalian lagi nonton serial Korea, semua juga ada di sini. Nah, jadi itu tadi guys, kurang lebih untuk VOD kita juga tetap dapat update. Jadi setiap kali ada VOD baru, dia akan nongolin dan akan mengupdate juga listnya buat kalian. Nah, satu lagi ya adalah Luka VOD. Luka VOD ini lebih yang versi internasional, di mana dia punya beberapa movie-movie sampai ke juga series yang menggunakan subtitle yang bahasa Inggris guys. Jadi kalau kalian lebih prefer film internasional, kalian bisa cek ke Luka VOD. Atau kalau kalian pengen yang lokal Indonesia, kalian bisa cek ke tadi di Indonesia VOD. 구체적으로 뭐가 문제예요? 아니 예를 들면 여기 한 봐요. 라인이 아주 더럽게 접혔죠? 이거 왜 접혀 있는 건데? 이거 왜 튀어나와요? 그럼 접다 만 거잖아요 지금. Oke, nah selain tadi guys ada video on demand buat internasional dan Indonesia, ada juga video on demand untuk kids. Dan kalian bisa lihat di Luka Kids ini, kita bisa buka aja. Dan di sini banyak banget bakal pilihan-pilihan video buat anak-anak. Oke, ini dia jadi VOD untuk kids dalam bentuk aplikasi Luka Kids. Kalian bisa lihat di bagian kiri kita bisa pilih untuk genre-genrenya, ada Disney, BBC, English, Cantonese, dan lain-lain. Banyak banget. Sedangkan di bagian kanan atas kita bisa lihat tuh kayak kita bisa pilih lagu, songs, ada buat nonton sinema juga, ada buat belajar, learning. Jadi ini bakal bagus banget buat anak-anak kalian yang udah sekolah di rumah. Ini bisa jadi hiburan juga buat mereka. Nah, sekarang kita coba tesin salah satu film ya di Luka Kids VOD ini. Oke guys, itu tadi untuk Luka Kids video on demand buat anak-anak. Memang yang masih gua sedikit perlu diimprove mungkin adalah di bagian bahasanya. Jadi rata-rata dia masih menggunakan bahasa Mandarin dan subtitlenya juga Mandarin. Oke guys, terakhir gue pengen tunjukin aja, ini ada beberapa aplikasi-aplikasi lain, misalnya AirScreen, ada Chrome, Miracast Receiver, Netflix, Speedtest, dan juga ada aplikasi Cleaner mungkin, dan ada YouTube. Kalian juga bisa menambahkan beberapa aplikasi yang udah terinstall. Tapi memang sayangnya yang gue aneh adalah dia nggak ada Play Store di sini. Which is di kotaknya tadi tulisannya ada, tetapi sayangnya di dalam TV Box-nya itu nggak ada. Oke guys, satu klarifikasi lagi yang gue lupa mention adalah ini. Sebenarnya dia ada Play Store, tapi Play Store terdapat di bagian market. Jadi bukan di bagian aplikasi. Nah, di dalam sini kalian bisa cek ada Google Play Store dan ada market khusus untuk SV Cloud-nya. Dimana kalian juga bisa lihat nih banyak banget aplikasi-aplikasi yang tersedia. Jadi kalian bisa install berbagai jenis aplikasi yang kalian mau pakai di TV Box ini. Oke, so that's it guys, itu tadi SV Cloud 3 Pro, dan kalau gue bisa simpulin sih bisa dibilang ini sebuah paket entertainment yang kontennya lengkap banget guys, banyak banget, buat orang tua bisa, buat anak-anak bisa. Channelnya tadi kalian bisa lihat ada film, ada berita, ada movie VOD, ada buat anak-anak juga, ada sport, jadi semua lengkap di dalam si SV Cloud 3 Pro ini. Memang ada beberapa kekurangan juga kayak tadi yang di bagian kids misalnya dia subtitlenya rata-rata masih Mandarin, tapi untuk yang sisanya sih ada beberapa juga udah bisa pakai bahasa Inggris. Jadi ya tetap memang belum ada bahasa Indonesianya, itu yang gua agak sedikit keluhin. Tapi memang kalau kita bisa lihat dari segi convenience ini menurut gua udah paket paling cocok, entertainment paling cocok buat kondisi-kondisi saat ini guys, dimana ya sekarang mesti work from home, nggak bisa keluar-keluar, dan kalau bisa ya jangan ada tamu juga datang ke rumah. Ini kalian tinggal pasang aja, konekin ke wifi, dan boom, langsung jalan entertainmentnya di rumah.